Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sendiri dapat terjalin ketika terdapat dua individu atau kelompok yang sedang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama dan mencapai tujuan tersebut. Kerjasama dapat dilakukan oleh semua orang dari berbagai usia dan berbagai profesi, termasuk dari berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah dalam bidang kesehatan. Kerjasama atau kolaborasi merupakan hal penting dan harus dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan, karena dengan adanya kerjasama atau kolaborasi dapat membantu tenaga kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, dan meningkatkan angka kesembuhan dari pasien. Kerjasama antar tenaga kesehatan dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan tepat dari berbagai bidang ilmu pengetahuan medis. Kerjasama antar tenaga kesehatan sangat penting karena setiap tenaga kesehatan memiliki keterampilan, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda. Akan tetapi, memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani dan mengobati pasien dengan semaksimal mungkin. Kerjasama antar tenaga kesehatan dapat meminimalisir human error pada saat mengobati pasien dan dapat mengevaluasi kesalahan yang sudah dilakukan, sehingga tidak terulang kembali. Dalam membentuk kerjasama yang baik tergantung pada beberapa kriteria, yaitu adalah saling percaya, menghormati, saling memahami, dan menerima keunikan masing-masing. Memiliki sikap berpositif, memiliki pemahaman bersama, dan setuju dalam mengakui sebagai mitra kerja, membawa, dan keinginan. Terciptanya kerjasama yang baik antar tenaga kesehatan tidak hanya bermanfaat bagi pasien, tetapi juga memberikan kepuasan kepada tenaga kesehatan, karena adanya kerjasama yang baik dapat meningkatkan dan memaksimalkan peran serta kesempatan aktif antara perawat dan dokter dalam pengambilan keputusan tentang pengobatan dan perawatan yang berfokus pada kebutuhan pasien untuk hasil yang lebih maksimal bagi keduanya. Keluarga adalah lingkungan kecil di mana pasien hidup di dalamnya. Keluarga adalah lingkungan terdekat bagi pasien. Kerjasama antara keluarga dan pasien dalam mewujudkan tujuan dari medikasi akan sangat membantu dan menyukseskan keberhasilan dari medikasi dan juga derajat kesehatan. Lalu, setelah dukungan dari pihak keluarga, dukungan dan kerjasama dari pihak masyarakat di lingkungan pasien sangatlah penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Kerjasama dan hubungan yang baik akan berdampak baik di berbagai keadaan dan situasi. Contohnya, pasien COVID-19 yang tidak rawat inap di rumah sakit harus menyadari akan pentingnya isolasi mandiri. Peran keluarga untuk memberikan dukungan dan merealisasikan hal tersebut masih sangat diperlukan. Untuk kasus berbeda seperti pasien dengan HIV, peran keluarga dan masyarakat sangat penting untuk mendukung mental dan semangat hidup pasien. Pertama-tama, keluarga dan masyarakat harus melepaskan stigma masyarakat terhadap pasien dengan HIV, terutama HIV yang tidak merupakan penyakit menular. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 yang diduga ditularkan dari seorang warga negara Jepang. Per tanggal 19 April 2020, virus ini sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia dengan angka tertinggi diraih oleh Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hingga pada tanggal 28 November 2020 sudah tercatat sebanyak 527.999 kasus positif COVID-19 yang membuat Indonesia menempati tempat peringkat pertama kasus terbanyak dengan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara. Sementara itu, sebanyak 441.983 orang telah dinyatakan sembuh dan 69.370 sedang dirawat. Beberapa pemerintah daerah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai salah satu senjata melawan pandemi.
Dan sebagian wilayah tersebut telah mengakhiri masa PSBB dan mulai memasuki fase new normal. Semua orang berharap pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir supaya kehidupan bernegara dalam berbagai aspek bisa kembali normal. Maka dari itu, penting sekali penanggulangan wabah ini dilakukan secepatnya. Terwujudnya suatu kerjasama ataupun kolaborasi yang baik itu antar tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan dengan pasien maupun dengan keluarga pasien merupakan suatu kunci keberhasilan dalam perawatan dan pengobatan dari pasien tersebut, di mana unsur-unsur yang diperlukan dalam suatu kerjasama tim dan menjadi kunci dalam kolaborasi antar tenaga medis, antara lain sikap dan tanggung jawab atas peran dari masing-masing profesi, lalu komunikasi dan hubungan yang berjalan dengan lancar, lalu kemampuan berpikir kritis dan mau belajar, dan menjaga etika dari masing-masing profesi, di mana hal ini akan menghasilkan suatu kolaborasi atau kerjasama yang efektif dan efisien. Tujuan utama yang tidak boleh dilupakan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan perawatan pasien dan meningkatkan angka kesembuhan pasien untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kerjasama dan kolaborasi antar tenaga kesehatan, pasien dan keluarga serta lingkungan luar yang baik sangat dibutuhkan terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga sekarang ini terutama di Indonesia. COVID-19 adalah isu global yang berdampak pada sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu solusi yang tepat dalam masa pandemi di Indonesia ini adalah dengan berkolaborasi atau bekerjasama. Kerjasama antar tenaga kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup dan angka kesembuhan pasien. Kerjasama antar keluarga pasien dan pasien dengan menjalin hubungan yang baik dapat meningkatkan faktor keberhasilan pengobatan.